Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat buat kita semua. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita peningkatan ekonomi jemaat. Mari kita menaikkan pujian kita dari kidung pujian yang dipimpin oleh song leader dan pemusik kita. Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang memberkati seluruh pekerjaanmu, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmatmu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dipimpin oleh pemusik dan song leader kita. Kuheran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin akan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Pujian bagi Tuhan yang peduli kepada manusia. Saudara-saudari, Allah memperlengkapi kita dengan hikmat agar kita dapat bekerja dengan sungguh dan baik. Dengan demikian Tuhan melimpahkan rezeki dan kebahagiaan bagi kita, sehingga kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan yang telah melimpahkan kebaikan dengan bernyanyi Bapa yang kekal. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berlimpah di dalam segala hal. Dialah sumber berkat kita. Firman-Nya berkata, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang kekal, Bapa yang mulia. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Dapat memanggilmu Bapa, kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pembacaan yang pertama yang diangkat dari kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan yang akan kami bacakan bagi kita semua. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah,
peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu segala kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku mengingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang lebih dalam lagi dari firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pekerjaan Tuhan yang terus memelihara kami sampai pada masa-masa yang begitu sulit yang harus kami lalui pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, pimpinlah hati kami agar meneladani Engkau di dalam hidup kami di tengah dunia ini. Dengan firman-Mu kami yakin dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa mengikuti apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau kerjakan untuk kebaikan kami, sehingga kami juga bekerja dan melakukannya untuk kebaikan kami dan kebaikan sesama kami. Kiranya Tuhan yang berfirman sesaat lagi kepada kami membuat hati kami semakin ditetapkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saya masuk sebagai vikaris di suatu tempat pelayanan yang sudah ditetapkan Madramen, saya pergi ke sana. Saya bertemu dengan seorang bapak, dan ada satu kata, satu kalimat yang sangat saya ingat sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh bapak itu? Apakah karena saya masih muda sehingga ia menekankan bahwa saat ini anak-anak muda banyak yang berprinsip mau uang, mau senang, kerja unang. Saya tidak tahu apakah itu untuk saya pribadi atau memang untuk anak-anak muda pada saat itu. Tetapi apa yang dia katakan itu sungguh sangat membekas di hati saya. Mau senang, mau uang, kerja unang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata orang yang seperti ini bukan hanya ada di zaman sekarang, di setiap zaman ini ada. Dan Paulus juga melihat ada orang yang seperti ini hidup di tengah jemaat. Siapa sih sebenarnya yang tidak mau uang, yang tidak mau senang? Saya pikir kebanyakan orang, rata-rata orang mau uang. Bahkan Allah sendiri pun menginginkan kita hidup senang. Allah tidak menetapkan kita menjadi orang yang susah, orang yang menderita. Oleh karena itu Dia memberikan dunia ini sebagai lahan bagi kita untuk bekerja. Jadi ketika Allah mau senang, kita mau senang, kita mau hidup sukses, Allah tidak memberikan kesuksesan itu seperti memberi ikan kepada orang yang mau ikan, tetapi Dia memberikan kail, Dia memberikan tanah, Dia memberikan benih, Dia memberikan hujan, Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita harus kerjakan. Dan kita juga bisa melihat bahwa Allah terus bekerja sampai hari ini, sehingga Yesus pernah berkata, Bapakku sampai hari ini masih bekerja dan aku juga akan tetap bekerja. Allah bekerja, Yesus bekerja, dan citra Allah itu ada di dalam diri kita. Maka sebenarnya kita memiliki sifat seperti Allah yang mau bekerja. Tidak ada orang di dalam dunia ini diciptakan menjadi anak malas. Tidak ada orang diciptakan di dunia ini akan menjadi perampok. Tidak ada orang diciptakan dalam dunia ini akan menjadi penjahat.
Tapi kenapa ada pemalas, kenapa ada perampok, kenapa ada pencuri? Karena itu pembangunan karakter di dalam keluarga itu tidak ada. Allah sudah memberikan teladan yang luar biasa, sehingga Paul Menear sendiri mengatakan bahwa Alkitab merupakan suatu album dari foto orang-orang yang bekerja. Apakah pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang sederhana? Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang terus bekerja. Dan Alkitab itu ditujukan kepada orang yang mau bekerja, kepada para pekerja. Jadi luar biasa saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Allah menginginkan kita bekerja. Dan bukankah dengan bekerja kita bisa menambah lembu sapi kita bertambah banyak, memiliki rumah dan mendiaminya? Bukankah hanya dengan bekerja kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Sehingga seorang raja pernah berkata kepada penasehatnya, saya adalah seorang raja yang telah mengeluarkan banyak kebijakan. Jadi saya meminta kepada kamu, tolong simpulkan semua kebijakan itu menjadi sebuah kata yang luar biasa, yang dapat diingat oleh semua orang. Penasehat itu datang dengan satu kitab penuh dengan kebijakan-kebijakan raja yang luar biasa. Tapi raja mengatakan itu terlalu banyak. Lalu kemudian dia datang lagi dengan setengah kitab, masih terlalu banyak kata raja. Lalu kemudian dia datang lagi yang ketiga dengan satu lembar, masih terlalu banyak kata raja. Lalu kemudian penasehat ini berpikir apa yang harus dia tuliskan. Kemudian dia menuliskan satu kalimat, tidak ada makan yang gratis. Itulah yang dia bawa kepada raja. Dan raja kemudian mengatakan, ini satu kalimat dari seluruh kebijakan yang luar biasa yang sudah saya buat. Tidak ada makan yang gratis. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, zaman sekarang ini banyak yang mau gratis. Banyak yang mau tidak usah bekerja, tidak usah berlelah-lelah, tetapi ingin mendapatkan kesenangan, ingin mendapatkan uang. Dan di manakah kita menemui orang yang seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mau senang, mau uang, kerja unang, ini orang yang tipe seperti ini tidak perlu kita cari jauh. Dia ada di dalam rumah tangga kita. Bisa jadi itu adalah suami dari seorang istri yang tekun ke gereja. Dalam meja konseling kami sering mendengar mengeluh, pendeta, berapa banyak pun uang yang saya dapatkan, suami saya itu bisa mendapatkannya. Berapa banyak pun yang dimiliki, kalau ada seorang anggota keluarga itu pemalas, maka itu pasti akan habis. Mau seberapa banyak pun warisan yang kita terima, kalau ada seorang penjudi dan malas bekerja, sedangkan orang yang tekun bekerja tapi kemudian menjadi penjudi, itu segala sesuatu itu tak akan pernah cukup. Apalagi ada seorang di dalam anggota keluarga itu yang malas bekerja dan hanya mau berjudi, pasti seberapa banyak warisan pun akan segera habis. Seberapa tekun seorang suami bekerja berlelah, jikalau ada istri yang tidak tahu mengelola keuangan, boros. Meski di masa pandemi ini juga masih boros, mall tutup, tapi online terus berjalan, seberapa banyak pun yang didapatkan oleh suami tak akan pernah cukup. Mau uang, mau senang, kerja unang itu bisa jadi ada di dalam keluarga kita. Dan coba bayangkan bagaimana hidup dengan berhadapan orang yang seperti ini. Susah, lelah, stres bisa dialami oleh seorang istri, bisa dialami oleh seorang suami, bisa dialami oleh orang tua.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami mengenal satu keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya. Dan karena begitu sayangnya orang tua itu terhadap anak itu, maka anak itu dididik dengan pembiaran. Lalu apa yang terjadi setelah besar? Narkoba. Sekolah juga hancur. Akhirnya apa yang terjadi? Seberapa banyak pun yang dimiliki oleh orang tuanya, semuanya cepat ludes. Akhirnya orang tua itu sakit, si suami meninggal, si istri meninggal, lalu anak menjadi apa? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana jikalau hal ini ada di dalam jemaat kita, di tengah gereja? Malas bekerja, malas beribadah. Mungkin seberapa banyak pun pundi-pundi diakoni kita, kalau orang yang malas lebih banyak di gereja, lebih mau menerima yang gratis, selalu mengaku miskin ketika ada pembagian hal-hal yang dilakukan oleh gereja, diakoni itu akan terkuras dengan cepat. Apalagi kemudian tidak ada yang mau beribadah, tidak ada yang memberi persembahan, pasti gereja akan kewalahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus sungguh menegur orang yang demikian ada di tengah jemaat Tesalonika pada saat itu. Sesungguhnya kita perlu bersyukur Allah memberikan pekerjaan bagi kita. Dan kita bersyukur masih bisa bekerja, bahkan mungkin saat ini. Saya mengenal banyak orang yang pekerjaannya tidak bisa lagi dilakukan di masa-masa ini. Tetapi saya juga merasa takjub kadang melihat orang yang dulunya bos, tapi kemudian di masa-masa pandemi ini beralih menjadi orang yang tidak lagi menjadi bos, tetapi dia tidak malu. Dia terus bekerja dengan tekun, otaknya diputar. Yang dulunya mungkin 4 kali diputar, kali ini harus 10 kali putar. Dia rela melakukan itu supaya dia tetap memiliki identitas dirinya sebagai manusia yang berpikir, yang berakal. Apalagi sebagai orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bekerja adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Bapa kita masih bekerja sampai hari ini. Dan kita perlu sadar bahwa iman kita tidak mendiskon hidup kita. Alkitab tidak pernah mengatakan, oh anak yang tekun meskipun pekerjaannya hanya setengah, ya bolehlah berkatnya berlimpah. Tidak. Orang yang bekerja dengan tekun itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi iman kita tidak mendiskon pekerjaan kita, iman kita tidak mendiskon berkat kita. Justru Paulus dengan jelas mengatakan, kami membuat diri kami menjadi teladan supaya diikuti oleh jemaat. Orang yang beriman harus membuat dirinya menjadi teladan dalam pekerjaannya. Jadi orang Kristen tidak hanya harus tekun berdoa, tidak harus tekun memuji Tuhan, bukan hanya itu, tapi juga harus tekun bekerja untuk menyediakan apa yang diperlukan bagi keluarganya, sehingga dia tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi gereja. Saya mengenal ada seorang yang begitu tekun melayani di gereja dan menjadi pendoa syafaat. Karena tugasnya menjadi pendoa syafaat, dia rela meninggalkan apapun. Tapi kemudian apa yang terjadi? Berasnya pun tidak bisa dia beli. Dia pergi ke keluarga yang satu dan keluarga yang lain, sampai keluarganya mengeluh dengan dia. Saya heran dengan ibu itu. Ini cerita yang dikeluarkan oleh keponakannya sendiri kepada saya. Saya heran dengan ibu itu. Dia begitu tekun di gereja, menjadi seorang pendoa syafaat, tetapi selalu meminta beras kepada kami. Kalau saya tidak kasih, dia akan pergi kepada ibu saya. Kalau ibu saya tidak berikan, dia akan pergi kepada adik saya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Orang Kristen harus menjadi teladan di dalam pekerjaannya, bukan hanya pada imannya. Dan sebagai orang Kristen, kita tekun bekerja, kita tekun berdoa, kita tekun juga memuji Tuhan, supaya jangan pula kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita hanya tekun bekerja tapi tidak tekun berdoa, kita melupakan Tuhan. Ini teguran yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Kalau sudah ada rumahmu dan kau mendiami, kalau sudah berkat itu melimpah, jangan sampai engkau melupakan Tuhanmu. Hanya itu yang diminta oleh Tuhan. Jangan kita melupakan Dia. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus bersyukur saat ini jikalau kita masih memiliki pekerjaan dan kita masih bisa bekerja. Lakukanlah itu dengan tekun dan menjadi teladan bagi orang lain. Karena apakah mungkin jikalau pemalas, jikalau perampok itu ada dalam keluarga kita dan itu suami kita dan anak kita, kita kemudian menjauhkan diri? Adakah di dalam Alkitab diizinkan seorang perempuan bercerai dengan suaminya? Siapapun suami itu, tidak ada. Bahkan dalam kitab Petrus dikatakan bahwa dengan tidak berkata sepatah kata pun seorang istri yang beriman akan mempertobatkan suaminya yang tidak mengenal Tuhan. Ini tidak gampang. Kita tidak diizinkan Paulus membebaskan diri dari ini, tapi justru dia mengatakan tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, ini yang makin sulit lagi. Kita tidak akan tega tidak memberi makan kepada anak kita. Jadi saya melihat di sini bukan letter-letternya yang harus kita lihat, tapi bagaimana Paulus menekankan bahwa untuk menyikapi orang pemalas yang ada dalam keluarga kita, dalam gereja kita, kita harus lebih berjuang lagi bagaimana membuat mereka sadar hakikat hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dengan menjadikan diri kita menjadi teladan bagi mereka yang malas, bagi mereka yang pencuri. Apa yang dikatakan oleh pemalas? Untuk apa dia ke gereja? Coba miskin terus, minta-minta juga. Ini akan membuat mereka memiliki kebenaran dalam diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Jadi orang Kristen seperti Paulus yang mengatakan, kami tidak makan makanan yang gratis. Siang malam kami berjerih lelah, tetapi mereka juga tidak melupakan Tuhan, melayani tetap, tetapi bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka juga tetap. Mereka tidak berpangku tangan sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang ada di dalam jemaat Tuhan, bahkan pendeta sendiri, tidak boleh menjadi beban. Meskipun pendeta itu mendapatkan makanannya dari jemaat, jangan sampai tidak bekerja tapi menerima gaji. Tapi bekerjalah, meski dalam keadaan yang sulit seperti ini, bekerjalah apa yang harus dilakukan. Kalau memang tidak cukup lagi, bersyukurlah. Kalau hari ini memang harus makan nasi dengan kecap, syukurilah. Tapi harus tetap bekerja, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan mari kita didik anak-anak kita supaya tidak memiliki sikap menjadi seorang pemalas. Jangan abaikan pendidikan karakter dalam keluarga. Karena perampok, pencuri itu datang dari keluarga. Kalau zaman sekarang ini saya melihat bahwa begitu banyak kita yang membebaskan diri sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, mengabaikan pendidikan itu. Apalagi dengan kesulitan-kesulitan zaman sekarang ini. Kita takut stres, kita takut lelah sehingga kita kerjakan semua. Saya juga terkadang seperti itu. Daripada saya harus terus ngomong sama anak-anak ini, lebih baik saya kerjakan sendiri. Ketika saya mengerjakan sendiri, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak terlatih dalam waktu, mereka tidak terlatih dengan keterampilan, mereka tidak terlatih dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan jadi apa? Akan jadi apa mereka? Sensitivitas anak-anak juga kurang.
Coba perhatikan ketika anak kita mau menikah, dia membawa seorang perempuan ke tengah keluarga kita. Mungkin seorang ibu itu akan sengaja membiarkan ada piring di wastafel tidak dicuci. Apa yang dilakukan oleh calon permen kita itu? Apakah dia kemudian, oh ada piring aku mau cuci? Tidak. Oh ini bukan rumahku. Ketika rumah itu kotor, apakah ada niatnya, ada keinginannya untuk aku ambil sapu biar ku bersihkan? Tidak. Dia asik dengan handphonenya. Karena apa? Di dalam keluarga tidak lagi dididik memiliki sensitivitas. Hati-hati saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ini yang akan menciptakan banyak pemalas, banyak anak-anak yang tidak peduli di masa yang akan datang. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga harus mendidik anak-anak kita supaya suatu hari mereka tidak malu dengan pekerjaan yang kecil, tetapi itu sangat berarti, sehingga mereka juga nanti menerima suatu pekerjaan yang besar. Karena setia dalam perkara yang kecil, maka akan diberikan yang besar. Dalam hal pekerjaan itu juga berlaku, dan ini akan membuat ekonomi mereka dapat tetap terpelihara di rumah tangga mereka, dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Oleh firman-Nya kita dikuatkan sebagai orang tua, membangun karakter anak kita menjadi seorang yang rajin dan tekun dan tidak melupakan Tuhan. Dan kita sebagai keluarga memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan pekerjaan, dengan berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, boleh kami dengarkan dan boleh kami menyikapi sampai hari ini. Tuhan masih memberikan pekerjaan bagi kami untuk kami kerjakan. Biarlah itu kami kerjakan dengan tekun dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau ketika berkat itu sudah berlimpah dalam rumah kami, dalam hidup kami. Tetapi kami memuji dan memuliakan Engkau dengan apa yang kami miliki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakukan iman percaya kita dan kita akan mengakukannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita diangkat dari Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan saat kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan, Kidung Jemaat 363 ayat 2 dan 4. Tanganku kerja bagi
Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan dilanjutkan dalam syafaat. Kita berdoa. Segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Dan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami menyatakan ucapan syukur kami yang telah menjadikan kami ini menjadi mitra-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk memelihara dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami tetap dengan tekun sebagai anak-anak Tuhan terus bekerja dan berkarya untuk kebaikan kami dan untuk kebaikan dunia ini. Meski kecil pekerjaan itu, kami percaya ya Tuhan, di dalam berkat Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa bagi kebaikan dunia ini. Jadikan kami ya Bapa orang-orang yang senantiasa setia di dalam pekerjaan kami, setia di dalam kebenaran dan kejujuran, sehingga kami menjadi teladan di dalam pekerjaan kami, dan kami tidak melupakan Tuhan yang sudah memberikan kami kemampuan untuk bekerja, yang sudah memberikan pekerjaan itu bagi kami. Jikalau ada orang yang malas di tengah keluarga kami, pimpinlah kami Bapa untuk dengan lebih gigih lagi memberikan teladan bagi mereka sebagai suatu teguran yang akan membuat mereka juga pada akhirnya bekerja dengan tekun dan memuliakan Tuhan yang memberikan setiap pekerjaan kecil dan besar yang ada di hadapan kami. Bapa, kami juga memohon kiranya setiap keluarga-keluarga di jemaat GBKP Benda Meriah ini yang pada masa pandemik ini tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yang dulu, terus bergumul dan terus memakaikan hikmat dan kuasa Tuhan, keterampilan-keterampilan yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang selama ini mungkin belum tergali, dapat kemudian dilihat dan digali pada masa ini, sehingga mereka tetap dapat melihat karya Tuhan, rezeki yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jangan biarkan mereka menyerah ya Bapa, tapi berikanlah mereka kekuatan untuk senantiasa lebih lagi bersabar, lebih lagi berjuang untuk dapat melakukan pekerjaan. Meski mungkin dulu mereka melakukan pekerjaan yang besar, tapi sekarang ini mereka melakukan pekerjaan yang kecil dan penghasilannya juga tidak seperti dulu. Tidak membuat mereka malu dan menyerah, tetapi memaknai bahwa dalam segala sesuatu Tuhan menemani mereka, menopang mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menjalani semuanya ini. Dan ada banyak orang yang sampai hari ini juga masih memiliki pekerjaan. Berikanlah kami kemampuan untuk terus bersyukur ya Bapa. Dan dengan apa yang kami lakukan, kami menjadi teladan bagi orang lain, baik sebagai seorang pendidik, sebagai seorang melayani di bidang kesehatan, sebagai seorang penjual di pasar-pasar, sebagai orang yang bekerja di bidang teknologi informasi melalui online. Mereka terus bekerja dan memberi hidup mereka berkarya. Berkatilah semuanya ya Bapa, dan biarlah dengan ketekunan kami percaya kami akan mendapatkan hasil sebagaimana yang kami perlukan untuk keperluan hidup kami. Bapa, kami juga memohon kiranya setiap orang yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, jangan biarkan mereka menyerah ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa setiap orang sudah Tuhan tetapkan untuk bekerja dan pasti memiliki pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Bapa, berikan kami hikmat untuk dapat memaknai semua ini di tengah kesulitan ini. Dan jikalau di tengah-tengah gereja kami masih boleh melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kami, jangan biarkan kami berdiam diri ya Bapa, tapi biarlah kami terus berpikir dan terus bergumul bagaimana gereja menolong jemaat untuk terus dapat melakukan pekerjaannya dan mendapatkan pekerjaannya
berjuang di dalam pekerjaannya, sehingga jemaat juga menjadi orang-orang yang dapat diteladani dunia ini di dalam mereka melakukan pekerjaannya. Biarlah mereka semua melakukannya dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, sehingga kebenaran, kejujuran dapat terlihat dari sikap dan cara mereka melakukan pekerjaannya. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan melihat semua apa yang kami kerjakan, baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat di depan mata semua orang. Tidak ada satupun yang tidak dapat Engkau lihat. Oleh karena itu, berikan kami kemampuan untuk bekerja sebagaimana yang Engkau kehendaki, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, tidak korupsi dan tidak menindas orang lain dengan pekerjaan kami, tetapi dengan pekerjaan kami menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam diri kami, sehingga orang juga bisa bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan melihat orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman bekerja baik di dalam gereja atau di luar gereja, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, baik pekerjaan yang besar atau yang kecil. Orang-orang Kristen tetap dapat melakukannya dengan bersuka cita, dengan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap pekerjaan yang Kau berikan, dan biarlah dengan pekerjaan ini kami memuliakan Tuhan setiap saat dan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah persembahan kami dan doa yang kami serahkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita memuji sekali lagi Tuhan kita dari pujian Jangan Lelah. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, mari kita terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kita bekerja di ladangnya Tuhan, jangan pernah lelah, karena Tuhan yang memberi kekuatan, yang selalu menopang kehidupan kita. Mari katakan, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang baru.
Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau terima hari ini. Jadilah alat Tuhan yang membawa kebaikan kepada dunia ini, dan sebagai kekuatanmu terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkanmu sesudah engkau menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan sampai bertemu kembali di minggu depan. Dan di minggu depan kita akan melakukan live, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Shalom.